Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, Bro. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh pendengar Radio El Victor yang hari ini ini hari yang bahagia, hari Jumat. Juga kepada pemirsa yang halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang saya hormati, khusus pada ibu-ibu ya. Masya Allah, ya. Ibu ya Prof, kemarin. Iya, khusus hari ibu. Ya, khusus hari ibu. Ya, ini hari ibu toh, khusus untuk ibu-ibu saya ucapkan selamat hari ibu. Masya Allah, hari ibu. Oh, berapa banyak lagu yang disusun untuk apa itu menempatkan ibu pada posisi yang terhormat itu. Ada lagunya Romai Rama itu apa itu? Keramat. Wah, Keramat. Kemudian Iwan Fals itu apa itu? Oh, iya toh? Itu. Apa itu lagunya itu? Itu ada. Kemudian Melly Guslo. Iya, itu Bunda, Umi. Ya kan gitu. Itu banyak. Ya memang kita tidak bisa tidak. Quran sendiri, hadis sendiri menyebut toh hormati ibumu 3 kali lipat dari ayahmu. Masya Allah. Iya. Ya, yang iri jadi ibu iri ya. Ayah yang iri ya ganti saja, enggak apa-apa, tukar. Silakan Ya kan dicoba, gitu. Ibu. Ya kan gitu. Ya luar biasa tuh. Jadi selamat hari ibu, mudah-mudahan seluruh apa yang dilakukan para ibu ya, mulai menyiapkan makanan, mulai apa itu, menyiapkan pakaian, mengatur rumah, semuanya ya berkeringat. Apalagi yang sudah menjadi ibu lebih dari 50 tahun tuh. Allahu Akbar. Itu kalau keringatnya ditakar tuh berapa galon tuh. Tuh. Iya. Itu air matanya itu air mata mulai punya anak sampai anak dewasa itu. Air matanya itu diperas dengan 10 handuk tidak cukup. Ya Allah. Itu. Dan wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah mengatakan Allah tidak akan pernah lupa jasa-jasa itu. Ya, mungkin suaminya melupakan, ya. Mungkin anaknya melupakan. Tapi Allah tidak akan lupa tentang semua itu. Belum lagi itu terkata mengajari yang sopan, ya, yang syukur, Iya, Prof. Banyak ilmu. iya kan gitu. Prof, Itu mau isi- kenapa ya? Ada yang tadi saya dapat kiriman video puisi. Oh iya. Oh dapat toh. Oh dapat. Oh iya puisi. Nih, Prof, untuk dolar-dolar Alkitab. Silakan. Itu puisi itu pernah saya baca di Filipina dulu. Masya Allah. Ya kebetulan begini, hari ibu begini, saya baca di Filipina. Pas ketika waktu hari ibu juga ya, Bro? Iya, pas hari itu. Kemudian ketika saya tugas di ada kegiatan dakwah di Mindanao. Wah, minta. Iya, itu. Ya itu yang saya kirim ke Mbak Elvina itu sama Mas Isak itu. Bisa diputar di sini tak? Saya putar ya, Prof. Boleh. Dolar Alkitab ini adalah puisi dari karya Profesor Ali. Oh, bukan karya saya. Ini adalah puisi yang saya cari penulisnya tidak ketemu. Oh, ya. Anonim ya gitu. Tapi saya suka membacanya. Mudah-mudahan yang menulis ini dapat pahala. Masya Allah, amin. Iya. Selamat Hari Ibu. Iya, itu.
Ya. Insya Allah ibulah yang paling kering. Iya itu ya, gunung katanya indah, tidak ada apa-apa. Iya, Prof. Lautan membentang gelombangnya, wah, tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Itu bulan purnama, tidak ada, Tidak ada tandingan. tidak ada itu. Matahari terbit, mengusir kegelapan, tidak ada apa-apanya. Yang paling indah adalah ibu. Oke ya, gitu. Baiklah, hari ini nanti saya akan mengulas tentang rendah hati. Rendah hati, rukuk dan rendah hati. Ya, rukuk dan rendah hati. Ruku dan rendah. Rendah hati, ya. Yang sudah punya buku 60 menit terapi salat bahagia bisa membaca pada halaman 49 sampai 53 itu. Dan yang Dulur Alfital sudah memiliki buku 60 menit terapi sholat bahagia untuk membuka halaman 49. Kita akan mengkaji ini hingga halaman 53. ya, bagi yang memegang Al-Qur'an silakan membuka surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Iya, surat Al-Furqan itu nomor suratnya itu 25, ayatnya 63. Ayat 63. 63. Ya. Surat Al-Furqan Ayat 63. Oke. Sambil mencari silakan di break dulu. Oke, siap Prof. Baik, Dulur Alfital, silahkan kita sambil mempersiapkan untuk Dulur Alfital yang punya buku 60 menit terapi sholat bahagia, silahkan dibuka untuk halaman 49. Nanti kita akan kaji sama-sama bersama dengan guru kita Profesor Ali setelah jeda berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dulur Alfital, mari kita lanjutkan kajian kita hari ini. Kita akan bahas tentang ruku dan rendah hati. Begitu ya, Prof? Iya, betul ya. Prof, tapi mungkin sebelum bicara materi Oh gitu. Boleh ada kata mutiara. Oh, kata mutiara. Baik ya. Ya, Tony Robbins mengatakan begini. Where focus goes, energy flows. Ya. Where focus goes, energy flows. Jika kamu fokus di dalam sebuah pekerjaan, nanti energimu itu untuk bekerja yang lebih berkualitas itu akan keluar. Gitu. Ya, jika kamu fokus untuk menulis, ya, nanti akan energi keluar sendiri, otomatis. Nah, sama juga pendengar dan pemirsa, ya. Jika kamu fokus ketika sholat itu, nanti ada energi positif tuh yang keluar. Gitu loh. Jika kamu makan, yang fokus di situ, fokus. Enggak usah mengangan-angan yang tidak ada. Itu dari situ aja ya. Maka energi dari nasi dan apa yang dimakan itu akan mengeluarkan energi. Gitu loh. Karena makan dengan riang itu kerja pencernaannya itu lebih enteng. Kalau kita bahagia, Iya. pencernaan lebih ringan Iya. dalam memproses makanan. Itu saya baca di beberapa penelitian begitu. Makan tergesa-gesa itu juga tidak bagus. Itu. Nah, ini makanya where focus goes, energy flows. Ya, jadi kalau kamu itu melakukan sesuatu, wudhu dengan fokus, itu nanti akan air yang kita siramkan itu menjadi energi baru untuk tubuh kita. Lalu penghayatan waktu wudhu itu juga akan memberikan energi di dalam kejiwaan kita. Masya Allah. Ingat Tony Robbins, where focus goes, energy flows. Oke, cukup ya. Terima kasih Prof untuk Ya. mutiara pagi hari Kok ini. ingat aja yang Ya dong Prof. Ya. Itu yang selalu dirindukan. Yang selalu ditulis oleh Iya. Jadi baiklah, hari ini saya akan berbicara tentang rukuk dan rendah hati. Jadi sujud itu adalah proses pendekatan, ya, meletakkan posisi kita lebih dekat kepada Allah. Sedangkan rukuk itu adalah sikap rendah hati.
rendah hati, merasa kecil di hadapan Allah, kemudian kepada orang lain juga begitu. Rukuk itu adalah latihan untuk menghormat orang, latihan untuk menghargai orang. Jika orang tidak menghargai orang, jangan bermimpi dihargai orang. Gitu ya. Jadi saya ulang, jika orang tidak menghargai orang, ya, jika dosen tidak menghargai mahasiswa, jangan berharap bahwa Anda dihargai oleh mahasiswa. Jika orang tua tidak menghargai anak, jangan bermimpi bahwa Anda dihargai. Mungkin ya kelihatan dihargai, tapi itu semu, palsu. Ya, yang rendah hati, yang sabar. Itu rukuk itu adalah posisi itu, melatih kita untuk lebih menghargai orang. Maka tadi saya minta untuk membaca surah Al-Furqan 63 tadi itu. Ini ayat yang terkenal, wa ibadur rahman, hamba Allah yang pantas dikasihi Allah gitu. Atau hamba Allah yang penuh kasih itu tandanya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau menjalani hidup ini, ketika berjalan, ketika bergaul itu selalu merendah gitu. Selalu merendah. Selalu rendah. Jangan merasa lebih dari yang lain gitu. Jangan merasa sombong lah gitu, sampai meremehkan orang lain. Tapi juga jangan minder gitu lah. Jangan minder. Jangan minder. Jangan, jadi kita itu jangan sombong ya jangan, tapi jangan minder. Lah di tengah-tengah itulah tawadhu. Masya Allah. Di tengah-tengah antara minder sama. Iya, kamu nggak boleh kita merasa rendah diri, itu tidak boleh. Yang boleh adalah rendah hati. Rendah hati. Iya. Kalau rendah diri enggak lah. Ini kata-kata mutiara yang kedua, Mbak Elvina dan Mas Isak ini. Hari ini kok cerah kamu berdua ini. Karena kata-kata ini tadi, Prof. Karena banyak dapat kata mutiara dari Prof. Bukan, kamu lupa itu berdua itu. Kenapa, Prof? Kamu hari ini makan makanan Mekah. Oh iya. Loh ya apa kamu itu? Barakallah, dapat kurma dari Profesor Amin. Alhamdulillah, barokahnya. Nah, iya toh. Saya bawakan tadi kurma itu bukan apa-apa ya Allah. Saya niati gini, ya Allah jadikan anak saya berdua ini sering nanti mendekati pohon tumbuhnya kurma ini. Oh ini aja baru makan satu itu wajah Anda berdua itu sudah bercahaya seperti itu loh, menara Zam-Zam. Menara Zam-Zam di sana di Makkah. Ya. Nah, Jalaluddin Rumi itu mengatakan, berhentilah engkau merasa kecil. Berhentilah merasa kecil. Engkau adalah alam semesta yang bergembira. Allah ya karim. Saya ulang ya. Berhentilah engkau merasa kecil, engkau adalah alam semesta yang bergembira. Garam itu murah enggak? Murah. Enggak boleh merasa rendah diri dengan garam. Iya berharga, Prof. Iya toh. Buat masakan jadi enak. Iya. Kan itu. Ada mutiara, kata mutiara yang ketiga. Ayo, Prof, Terus ini. Ada kata mutiara yang ketiga, na'rifu qimatal milh khinama nafqadu. Na'rifu. Kami bisa tahu, kita bisa tahu qimatal milh, nilai harganya garam ketika tidak ada garam, ketika tidak ada garam dan ketika kita membutuhkan dan tidak ada garam. Lah ya toh? Ya sekarang kalau kita punya hajatan besar, hajatan besar, kalau kita masak sudah menghabiskan 1 juta toh. Iya. Terus ternyata kurang asin. Lupa garamnya. Ayo sekarang, itu katakan habis 10 juta masak gitu. Tapi kemudian hari itu tidak ada satupun garam. Di dunia tidak ada. Terus ada tetangga Anda itu punya garam hanya satu sendok kecil itu.
bolehkah itu gimana kira-kira mau 1 sendok saya jual 1 juta, dibeli enggak? Dibeli seperti itu. Ayo dibeli Pak enggak? Iya, dibeli. Dibeli toh. Karena tidak ada, kalau tidak ada 1 juta 1 sendok ini, maka seluruh masakan ini tidak ada gunanya. Iya, Bro. Tidak usah merasa kecil. Nanti ada suatu saat di mana ada suatu situasi di mana Anda itu tahu bahwa Anda bukan orang kecil. Akan jadi berharga ya, Bro. Oke ya, kembali kepada tawadhu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, sekarang saya bukakan buku Tambihul Mughtarin ya. Ini. Saya tunjukkan bagaimana para ulama-ulama dulu itu rendah hati. Suatu ketika Malik bin Dinar ini salah satu orang perindu Allah lah, orang yang bersih, orang yang tidak mikir apa-apa kecuali membetulkan hatinya, menyinarkan hatinya. Ketika semua orang ikut sholat istisqa, Oke. ya. Lah beliau ini tidak mau. Tidak mau ikut. Tidak mau ikut. Nah, orang semua menganggap sombong. Mentang-mentang ulama. Mentang-mentang ulama. Lalu ketika jengkel itu datang kepada Malik bin Dinar. Syekh, mengapa Tuan tidak ikut sholat bersama kami? Semua ikut kecuali Tuan. Lalu dia menjawab, hadirin semuanya ya, para tamu yang saya hormati ya. Kamu tahu, kalau nanti saya ikut sholat istisqa, bisa jadi nanti yang turun itu bukan air, tapi batu. Karena aku yang lebih tahu bahwa saya ini banyak dosa. Saya lebih tahu saya banyak dosa. Saya khawatir nanti ke sana bukan air gara-gara saya datang, nanti bukan air yang turun, batu. Saya ini siapa? Kamu jangan menganggap saya ini orang secara berlebihan, orang biasa-biasa saja. Jadi doanya teman-teman yang mungkin ada tatonya, teman-teman yang mungkin celana jeans, teman-teman yang rambutnya ditali di belakang itu, mungkin pakai anting-anting, ya di situ ada orang yang sajadahnya sudah lubang, di situ ada itu yang tidak tampak sekali sebagai orang-orang yang pilihan, tapi bisa saja mereka itu lebih bersih dari saya. Gitu. Tawaduknya ya gitu. Jadi tidak menyodorkan diri. Oh, nanti saya aja yang doa. Masya Allah. Mengajukan Ya. diri. Tulis nanti yang doa saya. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini Malik bin Dinar pemirsa. Selevel ulama ya, Bro. Wah, ini ulama besar Malik bin Dinar ini. Tawaduknya. Nanti saya yang doa ya, saya yang doa. Karena saya punya hafalan doa. Loh, bukan doa itu bukan ditonjolkan pada hafalannya. Oh, Tetapi bagaimana kebersihan hati yang mengucapkan itu. Masya Allah. Lah, sekarang doa saya. Doa yang saya baca. Itu bagi saya enggak merasa membaca doa apa-apa. Doa saya itu menjadi powerful bukan karena saya, karena yang mengamini di dalam acara ini di antara pendengar itu ada orang-orang yang waliullah di situ. Dia mungkin pedagang tape, tapi waliullah, kekasih Allah dia. Ada yang sepanjang hidupnya itu jadi muadzin di masjid, ndak ada honor, ndak ada apa. Konsumsi aja sering kelewatan. Semua diberi konsumsi, Mbak. Kecuali muadzin lupa. Yang diingat itu ya yang imamnya, yang ya, penceramahnya, muadzinnya. Yes, tapi tulus. Ya gitu. Itu satu ya. Lalu Ahnaf bin Qais ya. Ahnaf itu artinya itu ini, kakinya itu X.
Ini sahabat Nabi ini. Kakinya X. Iya, itu agak gini loh, jalannya agak gini loh. Iya, Prof. Kelainan kayak gitu ya. Iya, pendek. Tapi orang ini orang pilihan, Masya Allah. sahabat harum ini. Suatu saat ketika ada pesta, ya, semua orang-orang penting itu duduk di VIP lah, VIP ya, Prof. ya VIP. Tapi dia itu enggak memilih duduk dengan orang-orang yang undangan acak-acak itu, Tamu biasa gitu ya, Prof. tamu biasa. Iya. Ya, dengan yang ngangkut piring-piring itu, dengan itu. Kemudian duduk di kursi yang sana kan kursinya kan Bagus di sofa. empuk toh, empuk itu. Yang dia ini ya duduk di plastik yang kalau dinaik itu seliut. Seliut. Masya Allah. Hah? Astagfirullah. Kumpul Membaur itu, artinya, membaur ya, Prof. membaur. Hmm. Lalu dia berkata begini, rakyat itu, masyarakat itu tidak apa itu tidak respect. Sebetulnya masyarakat itu tidak terlalu respect dengan para ulama ini, gitu. Gitu. Karena mereka membuat jarak gitu loh. Bayangkan terus datang dep, masya Allah, langsung di kursi sana, pulang ya di, wah, ya toh. Tuh, kemudian Diistimewakan. yang lain berkatnya satu, dia dua. Masya Allah. Tuh, sandalnya saja dibawakan loh, Mas. Ya Allah. Dia sudah tidak kuat bawa sandal. sudah lumpuh tangannya itu. Iya, iya, iya. Insya Allah dituntun supaya tidak aja. Terus nanti konsumsinya di sana, Mas, nggak kumpul ini. Kalau di sini kan nggak prasmanan, nasi bungkus. Ya, lah mengambil jarak begitu itulah yang menyebabkan orang tidak respect. Jadi itu kata-kata Akhnaf bin Qais. Ada sekat ya, Prof. Ya, Akhnaf bin Qais ini pernah saya khutbah, karena silakan dibuka di YouTube ya, Muhammad Ali Aziz Channel. Itu Akhnaf bin Yusuf, itu ingat saya judulnya itu melihat potret diri dengan lensa ilahi. Melihat potret diri dengan lensa Ya, ini itu bisa ingat saya di ada YouTube ya, Prof? ya di YouTube Muhammad Oh, Ali iya, Aziz. ada, Prof. Ya toh? Melihat potret diri dengan lensa ilahi. Saya itu masih ingat itu. Kalau ini nanti saya khutbah Jumat di Masjid Kedung Asem. Di Masjid Kedung Asem. Asem, Mana? Rungkut, Oh, Rungkut. Kedung Asem. Insya Allah nanti judulnya insya Allah hidup dengan al-mizan. Hidup dengan Mizan. Al-mizan, ya, keseimbangan. Keseimbangan. Ya. Sudah saya siapkan nanti. Sebenarnya lancar ya, Prof, nanti. Insya Allah, mudah-mudahan lah gitu ya. Saya ngeceknya di YouTube aja, Prof. Ya, enggak apa-apa ya. Kalau ke sana jauh, nanti ninggalkan anak, ninggalkan istri. Jangan. Yazid ibnu Maisarah berkata, nah, itu tadi itu Yazid ibnu Maisarah berkata, Maisarah ini laki, beda dengan orang sekarang tuh. Maisarah ini laki-laki. Oh, Loh, lah kalau perempuan kan tidak ibnu toh. Iya, iya, Prof. Ya kan, itu anak laki-lakinya siapa? Kan kepada ayah selalu. Mengatakan begini, jika para ilmuwan atau ulama tidak memiliki rasa tawadhu, ilmu mereka sedikit pun tidak akan membawa manfaat kepada manusia. Ilmu yang dimiliki orang yang tidak punya tawadhu tidak berguna sama sekali di dunia, sampai di akhirat tidak ada gunanya, bahkan di akhirat mendapat laknat. Meskipun ilmunya sudah Ya lawannya tawadhu kan sombong toh, Mbak. iya, Prof. iya. Ya, Banyak. lah surga itu kan orang masuk surga kan ada sinyalnya toh, Mbak. Ada barcode-nya lah ya gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau orang itu masuk surga, kemudian itu ada suara titit gitu, ada sesuatu ini orang ini, ada sesuatu. Ya, yang membuat bunyi yang tidak bisa masuk surga itu satu, ada kesombongan karena keilmuannya. Masya Allah. Sombong karena ilmu. Sombong karena ilmu, Prof. Ya, Halus sekali nih, Prof, ya. ya.
Sombong karena ilmunya itu. Masya Ternyata Allah. nggak terasa loh Prof. Kayak Iya, ya makanya kita istighfar itu. Tidak terasa tapi orang lain merasakan toh. Nah disitulah pentingnya orang saling menasihati itu. Sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau orang sudah takut menasihati Anda, bersiaplah Anda akan tersungkur ke dalam jurang, masuk ke dalam jurang yang terdalam dan tidak bisa diangkat kembali. Karena orang sudah tidak berani mengingatkan, gitu. Iya, Prof. Mobilnya itu sudah ban satunya itu sudah di pinggir jurang, tapi tidak berani mengingatkan. Iya. Dan nanti justru dimarahi, iya. gitu. Ya karena akhirnya masuk jurang dengan mobilnya sekeluarga. Ya Allah, no. Karena setiap dinasihati oleh orang selalu dia membantah. Kalau dinasihati mesti, ya sudah ini kan saya sendiri, untuk apa kamu ikut campur? Ya sudah, kalau tidak boleh ikut campur ya sudah. Walaupun mobil sudah banyak rodanya sudah di tepi jurang ya dibiarkan saja. Katanya urusanmu sendiri. Iya. Maka jadilah orang itu yang tawadhu, dinasihati ya senang. Justru terima kasih. Justru seringkali saya ini tolong dinasihati. Oh bapak itu bagus. Loh enggak, saya enggak minta pujian. Enggak koreksi. Saya itu minta koreksi kok pujian. Tapi bapak, oh enggak, saya enggak butuh. Saya itu butuh koreksi. Saya butuh koreksi. Apa? Oh gitu toh. Ya kalau begitu begini Pak. Nah, tadi Bapak itu mengucapkan begini-begini. Menurut saya kok kurang etis Pak. Oh. Tapi kalau itu jawabnya, kamu salah paham sih. Tuh. Jangan-jangan kamu tidak mendengarkan secara komplit. Ada pembelaan. Lah, tuh dia mencerminkan seperti itu. Oke ya. Iya, Prof. Ya. Kemudian masih terus tadi. Iya, Prof. Oke ya. Atau As-Sulami berkata, tawadhu itu tidak diekspresi, tidak selalu dalam bentuk pundakmu yang selalu membungkuk. Tidak harus seperti itu ya Prof. Tidak harus. Artinya bagaimana? Tidak harus seperti itu. Tawadhu itu hati. Hatinya yang tunduk ya, Prof. Enak. Oh, aja kalau membungkuk kan gampang loh. Gampang. Fisiknya yang tunduk ini. Amit. Jika pundakmu membungkuk, tetapi dadamu membusung, engkau adalah munafik yang menyimpan kecongkaan dalam hati. Ya Allah. Ya membungkuk. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi hatinya dongkol. Hatinya Dikatakan munafik. munafik. Kan tidak cocok toh. Yang baik memang membungkuk plus hatinya ikut membungkuk. Inilah dari Ya, hatinya. itulah yang di dalam pelaksanaan terapi sholat bahagia itu pelatihan sering terkal-kalkan, wahai Allah ampunilah aku rukuk tapi hatiku tidak ikut membungkuk. Masya Allah. Aku di sujud di atas sajadah Ya. tetapi hatiku tidak pernah merendah. Ya Allah. Tuh. Oh Allah ampunilah aku selalu rukuk tapi hatiku tidak ikut membungkuk. Aku sujud di atas sajadah tetapi aku tidak pernah merendah. Ya, nanti Al Victor nanti akan ngadakan lah ya. Lagi PTSP ya. PTSP. Iya. Ada di radio lain sudah mau mengadakan nanti 22 Januari. PTSP bersama pendengar. Iya, ya. Bahkan itu lintas negara nanti. Masya Allah. Kita bikin lintas negara karena kita mengundang orang dari luar negeri untuk ikut Zoom. Melalui Zoom ya, Prof. Ya. Dari luar Tapi negeri. yang Surabaya harus Hibrid. langsung hadir. Ya. Nanti tolong dijadwal Mas Ishak, Mbak Elvina. Wah cantik sekali kalau nanti acara itu pembawa acara Mr. Ishak. Tuh. Wow. Mistar Ya, Gawang ini Prof. berikutnya bintang luar biasa yang menyinari Surabaya, Elvina. Masya Allah, ya Allah, amin. Senang. Silakan nanti dirancang. Iya Prof. Iya. Ya, ini radio lain sudah ada nanti tanggal 22.
Januari. Ini ada saya teruskan, janganlah mulutmu mengeluarkan kata-kata ketawaduan, tapi hatimu menyembunyikan ketakaburan. Allah. Kebalikannya, Prof. Masya Allah. Ya, kata-katanya masya Allah tawadhu, tapi hatinya ketakaburan. Jangan sekali-kali mengucapkan kata yang tampak ketawaduan, tetapi hatinya menyimpan ketakaburan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang lidahnya tawadhu, hatinya sombong. Ya, saya mohon doa dari pemirsa semua, mohon doa, saya mengemis doa, mohon doa ya, itu mohon doa dari pendengar supaya saya dijauhkan dari sikap ini. Amin. Ya, saya mudah-mudahan ditolonglah doakan saya untuk tidak sombong ya gitu. Nah, yang berikutnya ini, tapi kalau sudah jam ini, Masih ada. ini nggak apa-apa ya. Seseorang mendatangi Syekh Abdul Salam dan bertanya, Syekh, itu apa sih yang sikap tawadhu yang sebenarnya itu? Oh, gini loh tawadhu itu. Contohnya itu. Jika kamu itu orang senior, kok mau disuruh yang junior? Itu tawadhu ya? Tawadhu. Tawadhu. Masya Allah. Senior mau disuruh sama junior. Iya. Iya. Jika kamu lebih pintar dan lebih alim, toh, lebih suci, tapi kok Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh nasihatnya orang yang tidak pintar dan kelakuannya tidak baik. Tawadhu itu, Prof. Satu tadi apa, Mas? Senior yang mau disuruh Seorang senior mau disuruh, Junior. Masya Allah. Banyak yang bisa seperti itu, Prof. Yang kedua itu menerima nasihat dengan sangat senang hati dari orang yang lebih rendah status keilmuan dan sosialnya. Ya itu. Nah, jadi kalau ada gini, kamu tuh siapa? Umur berapa kamu? Kamu kencing apa? Cuci sendiri aja belum bisa, kayak Ngurui masih ingusan kayak loh gini nih. Iya, iya, iya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang rendah hati. Dan itu latihannya adalah waktu rukuk, itu adalah sebuah ekspresi kita bertekad untuk menjadi orang tawadhu. Saya kira cukup, silakan di break dan ada tanya jawab atau langsung silakan. Ya, siap, Prof. Terima kasih untuk kajian hari ini, luar Masya biasa Allah. mengajarkan kita Ya. untuk rendah hati ya, Mas Isa. Harus rendah hati. Ya. Pesan dan sindiran sepertinya untuk kita semua, Masya Allah. Baik, Dulur Afiktar, sesaat lagi kita juga akan berikan kesempatan untuk Dulur Afiktar bertanya melalui telepon ataupun WA di 081234939910 setelah jeda berikut ini. Dulur Afiktar masih bersama saya Alvina Haji. Dan saya Aisyah. Kita akan lanjutkan Dulur Afiktar. Untuk berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada Dulur Afiktar yang ingin bertanya melalui telepon ataupun WA. Prof, sudah ada telepon masuk? Ya, silakan. Teleponnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa dan di mana, Bu? Bu Nur Alimah di Triorejo. Bu Nur Alimah Triarjo. Nggih, monggo Bun. Monggo silakan. Doa yang mana, Ibu? Oke, saya paham. Iya, ya. Halo. Salam. Waalaikumsalam. Nah, ini benar ini. Pertanyaannya begini. Pada waktu training sholat, ya mudah-mudahan Victor segera mengadakan ya. Saya mengatakan bahwa terapi sholat itu sebaiknya digunakan untuk sholat sendirian. Jamaah tidak memungkinkan, paham toh? Nggih, 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 nggih.
Karena ritme irama sholat itu nggak bisa kita kendalikan. Ikut imam, kita belum apa-apa sudah ruku, belum apa-apa sudah i'tidal toh. Iya, Tuh. beres. Lalu yang ditanyakan ini beliau ini pernah sholat imamnya itu santai sekali, lama. Lah bolehkah diisi dengan doa-doa waktu seperti terapi, renungan seperti ada pada dalam terapi? Jawabnya boleh, Masya Allah. boleh. Itu. Boleh setelah dibaca semuanya atau bagaimana, Pak? Nggak kan gini toh, umpamanya gini ya, sujud kan 3 kali subhana rabbiyal a'la toh. Oke. Lalu orangnya itu belum bangkit. Bolehkah ini diisi dengan doa-doa yang lain? Contoh, ya Allah, melalui sujud ini bebaskanlah orang tuaku dari seluruh derita dunia, derita kubur, derita akhirat. Ya Allah, waktu sujud toh? Dalam hati ya, Pak? Ya, dalam hati. Ya Allah, hari ini anakku pergi ke Jakarta, naik kereta, selamatkan ya Allah, Masya Allah. dan jauhkan dari maksiat dan musibah selama dalam perjalanan. Ya gitu loh. Ya Allah, jadikan setiap langkahnya ke Jakarta ini adalah Engkau ridhoi dan menghasilkan rezeki yang diberkahi. Nah, itu boleh kan? Boleh. Karena nunggu imam tadi itu boleh. Nah, jawabnya boleh. Oke. Yang tidak boleh itu adalah ketika posisi imamnya itu, gerakan imam itu agak cepat sehingga tidak ada kesempatan. Atau begini, pada waktu baca Fatihah itu ayatnya kan panjang, dia tidak ngerti. Dia tidak ngerti. Karena tidak ngerti, dia mesti ngelamun. Iya, biasanya. Biasanya gitu. Ngelamun toh. Lah pada saat daripada ngelamun, diisi dengan itu. Doa itu, Pak. Dia doa apa yang sesuai dengan isi Fatihah itu. Hmm. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang sekali. Saya bisa takbir, senang sekali. Saya masih bisa bersyahadat, senang. Aku masih Engkau berikan usia yang sehingga saya masih bisa mendoakan ibuku. Aku masih sempat mengucapkan selamat hari ibu kepada ibuku. Terima kasih ya Allah. Kemarin saya tidak sampai kekurangan makan. Bahkan saya dapat berkat lebih dan itu saya berikan orang. Betapa senangnya saya tidak menjadi pengemis. Senang. Nah, itu boleh. Merenung dalam salat ya, Pak? Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, yang punya kekuatan mengarahkan aku jadi orang baik itu hanya Engkau. Masya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha baik dan aku yakin bahwa Engkau akan menjadikan aku orang baik, tidak menjadi orang sesat. Lah, boleh. Itu. Daripada enggak ngerti yang dibaca itu. Nggih. Sudah enggak ngerti yang dibaca, bacaannya enggak enak juga. Astagfirullahaladzim. Hah? Ini mau keluar enggak bisa, melanjutkan untuk tambah menderita. Ya Allah. Nah, itu boleh. Oke, lanjut silakan. Ada telepon masuk? Ya, silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Nggih. Ini Pak, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Apa maksudnya itu? Kebaikannya tidak direspon. Contohnya apa? Contohnya apa? Halo, Bapak. Iyalah, sudah saya paham beginilah. Menasihati orang, cukup Pak ini. Menasihati orang tapi nasihatnya tidak didengar. Iya. Jangankan Pak Mul. Pak Mul itu siapa? Nabi aja menasihati orang tidak mau ada kok. Selevel Nabi ya. Iya tuh. Ya Allah. Nah, itu surat Yasin itu. Kan inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu itu siapa? Kamu sama-sama manusia kok menasihati itu loh. Gitu. Kan gitu toh. Itu jadi nabi pun itu di itu.
Ya, oleh karena itu ya menasehati dan tidak direken tuh ya biasa di mana-mana sejak dulu. Ya nggak usah kaget-kaget lah. Sebab yang mengendalikan hati orang adalah Allah saja. Tapi kita harus merubah, jangan-jangan kita menasihatinya di depan orang. Toh? Kepada diri sendiri lupa. Ya, oke. Nah, artinya menasihati di depan orang sehingga dipermalukan lah. Tuh. Ya, oke, Pak. Lanjut. Kita beralih ke pertanyaan di pesan WA ya, Prof. Boleh. Maaf, Prof, ukuran sholat yang khusyuk untuk orang awam itu seperti apa? Ya enggak ada ukurannya. Pokoknya sekarang pokoknya usahakan itu ingat Allah. Ya, upayakan mengerti poin-poin, tidak kata per kata. Ya itu. Kayak tadi kata-kata mutiara yang pertama tadi. Ya itu. Ya, where focus goes, energy flows tadi. Jadi apa itu? Fokus. Ya artinya gini lah, ukurannya apa? Ya sudah, pokoknya yang penting tidak usah tanya ukuran. Yang penting itu upayakan pada saat itu Anda bisa memahayati apa yang dibaca. Lalu setiap gerakan itu full doa, merasa kecil di hadapan Allah, kemudian minta petunjuk. Ya sudah itu. Masya Allah. Minta ampun. Ya itu nanti berkembang lagi, terus setiap hari bertambah. Makanya nanti antara lain di dalam khutbah saya nanti adalah khutbah Jumat hari ini adalah saya katakan, jangan puas dengan sholatmu hari ini. Jangan puas dengan sholatmu. Masya Allah. Iya toh. Yang kamu puaskan itu apa? Wong ayat yang kamu baca kamu belum paham. Itu. Maka belajar dan latihan. Belajar latihan, terus belajar latihan praktek, terus saja itu tiap hari. Jangan puas pada kualitas sholatmu sampai hari ini. Besok pun jangan puas, besok lagi jangan puas. Selalu ada yang kurang di dalam proses pelaksanaan sholat, sehingga kita akan mempercepat peningkatan kualitas itu. Masya Allah. Saya saja loh Mbak, itu mulai subuh tadi itu membaca surat Al-Hajj itu. Subhanallah, ini halaman 1. Tidak, saya nggak sampai panjang, hanya 1 halaman. Halaman awal saja itu. Halaman awal hanya sekitar 5 ayat. Itu saja saya renungkan. Saya belum paham ini. Saya buka tafsir. Pokoknya jangan puas dengan sholatmu yang sekarang. Gitu. Apa sebab? Sebab masih banyak yang belum bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Ini Pak. ada WA dari Alan Koci. Saya ngaji dari Batam nih, ya dengerin stream. Oh bagus ya. Masya Allah. Jam-jam Batam, ya. Gimana? Gak ada apa-apa. Gak ada pertanyaan. Beliau menulis beberapa oleh-oleh ngaji pagi ini dari Profesor Ali Aziz. Jadi jadilah pribadi yang rendah hati, tapi bukan rendah diri. Tuh, enggak. Betul itu ya. Selamat jalan ini Pak Alan ya. Kok Alan ya. Iya, selamat jalan, selamat bekerja, selamat berlibur. Ya, jangan lupa ini terus berkarya besar dan juga enggak apa-apa refreshing hari ini, enggak apa-apa. Untuk supaya awal tahun bisa melipat gandakan semangat. Masya Allah, itu ya, pentingnya Ya, hidup dengan semangat baru. Enggak apa-apa diniati begitu, akhirnya dapat pahala. Jadi rekreasinya dapat pahala karena menyenangkan keluarga. Plus kemudian nanti saya harus lebih potensial, saya harus lebih powerful, saya lebih berprestasi, saya harus lebih baik. Oh gitu. Jadi ada sebab Quran itu mengajari orang untuk lebih baik. Sudah ya? Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, Engkau telah menjadi saksi bahwa kami selalu membaca Al-Quranul Karim. Maka jadikan setiap huruf yang kami baca adalah penghapus kesedihan dan petunjuk bagi kami, agar kami berada di jalan yang benar, serta arif dan bijaksana dalam menyikapi semua kejadian. Wahai Allah, dengan bacaan Al-Quran yang kami baca setiap hari, mudahkanlah kami kelak untuk melewati Shiratal Mustaqim.
Mudahkan pula ya Allah di dalam proses sakaratul maut kami. Amin. Wafatkan kami dengan husnul khotimah. Amin. Terimalah kepulangan kami kepadamu kelak dengan senyummu. Berikan rahmat dan ampunanmu untuk semua almarhum dan almarhumah keluarga kami yang telah berada di sisimu. Bangkitkan kami sekeluarga pada hari kiamat dengan wajah yang bersinar, lalu berteduh di bawah payungmu. Izinkan kami mengambil minuman dari telaga Al-Kautsar untuk orang tua kami, mertua kami, pasangan hidup kami, dan anak cucu kami, agar kami tidak haus selamanya sampai memasuki surga. Oh Allah, utuslah para malaikat untuk menjemput kami di pintu surga dengan ucapan selamat datang, salamun qaulam mir rabbir rahim. Amin ya Allah. Wahai Allah, Engkau maha kuasa menghidupkan orang yang sudah mati, maka lebih mudah bagimu menghidupkan hati yang mati di antara kami. Juga lebih berkuasa untuk menyembuhkan penyakit kami. Berikan kami kecerdasan mengambil pelajaran dari pergantian siang dan malam, sehingga kami optimis menyongsong masa depan. Amin. Dan tegar menghadapi apapun tantangan kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Wa iyyakum. Ilmunya hari ini. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah, sama-sama. Mudah-mudahan sehat semuanya, berprestasi, Amin. senang. Amin. Sampai ketemu pada Jumat berikutnya. Amin. Ya, hari ini nanti setelah sholat Jumat saya terbang ke Palembang. Hati-hati. Ya, Prof. ya, Selamat sampai karena menikahkan salah satu anak teman. Masya Allah. Dekat mas, dekat, Palembang. dekat. Lebih jauh ke Magetan mas. begitu. Dengan Nah kalau ke Magetan kan 2 jam. Oke. kendaraan ya berarti ya. Nah ya atau 2 jam toh, 2 jam atau 3 jam. Nah kalau ke sana naik pesawat kan hanya 1 jam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saudara.